Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Aditama, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 2 Ngaglik. Apa kabar para peserta didik? Semoga senantiasa sehat, selalu patuh dan taat pada protokol kesehatan pemerintah ya. Para peserta didik yang budiman, apakah kalian suka menyanyi? Atau kalian suka mendengarkan lagu? Apakah kamu cinta? Apa kamu sayang? Aku mau bersahabat sama kamu. Kalau kita mendengarkan suatu lagu, sebenarnya di dalam lagu tersebut terdapat suatu larik-larik yang itu sebenarnya merupakan suatu puisi. Larik-larik tersebut disusun sedemikian rupa sehingga menjadi indah, kemudian dinyanyikan. Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan belajar menyanyi, tetapi kita akan mempelajari unsur-unsur puisi. Puisi menurut Profesor Suminto A. Sayuti, puisi adalah rumah pengalaman penyair. Suatu rumah memiliki konstruktur bangunan. Ada dasar bangunan, ada temboknya, ada atap. Semua itu disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu bangunan rumah yang indah dan megah. Begitu pula dengan suatu puisi. Puisi memiliki susunan yang sistematis, padu, dan indah. Unsur-unsur di dalam puisi menurut Profesor Herman J. Waluyo, guru besar dari Universitas 11 Maret, ada dua unsur yang ada di dalam suatu puisi. Yang pertama, unsur fisik. Yang kedua, unsur batin. Para peserta didik yang budiman, unsur batin itu sama dengan unsur tersirat. Sedangkan unsur fisik itu sama dengan unsur tersurat. Berikut ini yang termasuk di dalam unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin ada tema, ada amanat, ada perasaan, ada nada, dan suasana. Sedangkan unsur fisik suatu puisi tentunya ya, ada diksi, ada pengimajian, ada kata konkret, ada majas, ada rima, dan tipografi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menganalisis unsur tema dan amanat suatu puisi. Para pelajar yang saya sayangi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tema adalah pokok pikiran dasar suatu cerita. Di lain pihak, Burhan Nurgiantoro dari penjelasan beliau, tema adalah pokok permasalahan yang mendominasi suatu karya sastra. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tema suatu puisi berhubungan erat dengan permasalahan yang menjadi ide dasar pengembangan suatu ide atau di dalam sastra puisi. Tema adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Tentu saja, tema ini berkaitan erat dengan amanat. Karena setelah
kita menganalisis tema atau permasalahan dari suatu karya sastra, kita baru akan dapat menyimpulkan apa hikmah yang tersembunyi, yang secara tersirat ada di dalam suatu karya sastra. Berikut ini langkah-langkah menganalisis tema suatu puisi. 1. Cermati judul puisi. Yang kedua, cermati kata-kata yang diulang-ulang di dalam puisi tersebut. Yang ketiga, temukan permasalahan yang tersirat di dalam puisi tersebut. Para peserta didik yang budiman, agar kita bisa menganalisis tema dan amanat suatu puisi, mari kita cermati isi puisi Ibu karya Dejawawi Imron berikut ini. Ibu karya Dejawawi Imron. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting, hanya mata air matamu Ibu yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopyor susumu dan ronta kenakalanku, di hati ada mayang siwalan, memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa ku bayar, Ibu adalah gua pertapaanku dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang, Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk, meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh tempatku mandi, mencuci lumut pada diri tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh lokan-lokan mutiara dan kembang. Laut semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu Ibu yang kan ku sebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau Ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar, lalu datang angin sakal, Tuhan yang Ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Sumber antologi puisi Bantalku Ombak Selimutku Angin. Kalau kita cermati, kata-kata yang sering diulang dalam puisi tersebut adalah kata ibu. Kata ibu tersebut ada pada frasa. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan gugur bersama reranting, hanya mata air matamu Ibu. Ibu adalah gua pertapaanku dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang, Ibu menunjuk ke langit kemudian ke bumi. Ada kata ibu-ibu di sini yang diulang. Kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu Ibu yang kan ku sebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau Ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar, lalu datang angin sakal, Tuhan yang Ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Ya, di sini ya ada pengulangan kata ibu. Dari kata-kata ibu yang sering diulang, ada kata yang membuat saya merinding di sini. Ibulah
itu bidadari yang berselendang biang lala. Bidadari adalah putri yang cantik tapi bukan manusia ya. Sedangkan kata biang lala adalah pelangi yang indah tapi hanya bisa dilihat. Sehingga dapat kita simpulkan di sini ya, permasalahan yang terjadi adalah si penyair kangen dengan ibunya. Karena ibunya itu sekarang tidak dapat beliau jumpai. Kemudian si penyair mengumpamakan ibunya itu bagaikan bidadari, seorang wanita yang cantik. Tapi sayangnya ya, bidadari itu bukan manusia. Beliau terkenang dengan ibu, tapi apalah daya si penyair, dia tidak bisa menemui ibunya. Karena bidadari itu bukan manusia. Merinding dan mengharukan, bukan? Jadi, berdasarkan penjelasan itu, dapat kita simpulkan tema puisi Ibu karya Dejawawi Imron adalah kerinduan anak pada ibu yang telah pergi meninggalkannya. Meskipun ibu si penyair telah pergi, dia merasa kasih ibu itu sangat besar ya, dan tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali ya. Berdasarkan tema, kemudian kita dapat menyimpulkan amanat. Tema puisi Ibu karya Dejawawi Imron adalah kerinduan anak pada ibu. Dari tema tersebut dapat kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Yaitu hormatilah ibumu. Apalagi bagi kalian yang masih memiliki ibu ya, kita hormati ibu kita. Para peserta didik yang budiman, bagaimana? Mudah bukan cara menganalisis tema suatu puisi? Demikianlah video pembelajaran kali ini yang berisi tentang cara menganalisis isi puisi Ibu karya Dejawawi Imron. Semoga dengan mempelajari materi ini dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan dapat menjadikan suatu pembelajaran agar kita selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.